الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Cepat berangkat haji. Yang belakang jawabnya belakangan berangkatnya. Rasanya belum siang-siang amat, tapi lemes bener. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, ini mau berangkat semua insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillahi ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang kita muliakan dan yang kita banggakan, yang paling bahagia rasanya di pagi hari ini, yang paling berbunga-bunga hatinya, semua rasa kebahagiaan rasanya sedang berada di dalam hamba Allah ini. Teman kita, orang tua kita, tetangga kita, Ibu Farida, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kita doakan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para asatidz yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini, semua undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya sampaikan tausiah saya menghantarkan keberangkatan Ibu Ida ini, mari kita sama-sama hantarkan dengan sama-sama baca talbiyah. Mudah-mudahan dengan kita membaca talbiyah ini jadi wasilah buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita dimudahin oleh Allah untuk bisa juga berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama ya Bu ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata
mulka la syarika lah. Mari bareng-bareng, mari Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi Bu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembacaan talbiyah kita, hajat dan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini adalah siang yang berkah. Kita semuanya diundang oleh sahabat kita, tetangga kita, Ibu Ida Farida. Dalam rangka apa? Beliau dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Kenapa tidak bersyukur? Masya Allah, ini adalah anugerah yang luar biasa Pak. Bagaimana beliau harus mengungkapkannya dengan cara seperti ini. Yang namanya walimatus safar Pak, ini sudah banyak dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan para sahabat-sahabat Nabi. Tahun 8 Hijriah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menunaikan ibadah haji, Rasulullah bilang, barang siapa yang mau ikut haji denganku, kita ketemu di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ketika tahun depannya Rasulullah akan berangkat menunaikan ibadah haji, Rasulullah katakan, yang mau berangkat haji bareng ketemu sama saya di Bir Ali. Dulu namanya Dzul Hulaifah, sekarang lebih dipakainya namanya Bir Ali. Di situ ada sumur yang dibikin oleh Sayyidina Ali, maka disebutnya sekarang dengan istilah Bir. Di tahun 9-nya itu sahabat begitu tahu akan dekat waktunya, datang ke rumah tetangganya masing-masing, ke sahabatnya masing-masing Pak. Dalam rangka apa? Seperti ini. Namanya hidup kan wallahu alam ya Pak ya. Kadang kata-kata kita ini pernah nyakitin tetangga, benar nggak Bu? Kita ngomong kadang kita nggak punya maksud, ternyata menyakiti tetangga, benar nggak? Kadang kita nggak tahu dalam pergaulan sehari-hari bertetangga, kadang ya Allah hati kita mau wallahu alam ya. Kadang hidup bermacam-macam, hati kita wallahu alam. Kalau syukur-syukur, kalau yang sering dengar pengajian, insya Allah hatinya mulia, bersih. Ada apa-apa dengan tetangga, kalau punya rezeki tetangga didoain. Ada tetangga ganti mobil didoain. Allahumma barik lahu wa a'tini misla ma'ataitahu. Ya Allah, berkahi tetanggaku ini sebagaimana kau berkahi dengan rezeki yang kau berikan, berkahi juga rezeki itu kepadaku ya Allah. Kan ada yang beda, tetangga ganti Innova, kita yang minum naik Mercy, kita naik ambulan.
Ada yang begitu? Enggak ada. Di sini emang enggak ada. Yakin 100% enggak ada di sini. Kalau di sono baru ada. Tapi yang sono pindahan dari sini. Hati manusia begitu. Nabi itu ngajarin berkahi ya Allah. Jadi hati ini jembar bawah. Ini sama wasilahnya Ibu Ida manggil kita semuanya. Dalam rangka apa? Mohon diikhlasin. Kalau punya salah-salah kata, salah omongan, harus seperti ini yang namanya walimatus safar, Bu. Saya sama istri 9 tahun di Timur Tengah. Saya ke Syria, saya ke Jordania, saya ke Libanon, ke Mesir. Setiap mau berangkat haji bikin walimatus safar kayak begini keadaannya. Malah ada yang pakai petasan. Udah kayak besanan. Oh Allah, Bu, itu di Mesir ya Allah. Kalau kita lihat di Mesir ya Allah, udah tenda sepanjang-panjangnya apa? Memuliakan calon-calon tamu Allah yang dipanggil oleh Allah dan akan bersimpuh di tempat mustajab. Ini sama. Makanya hal seperti ini, Pak, ini sama, cuman caranya aja. Ya kita ya seperti ini karena kita adalah orang Indonesia. Kalau orang Arab beda lagi, begitu ketemu di sana langsung disodorin kopi pahit. Orang Arab tuh begitu. Kalau bahagia nyodorin kopi pahit berarti senang dia. Beda sama kita. Jauh lah beda. Ini tuh kita cerita tentang di sana. Tapi sama walimatus safar. Hal seperti ini adalah lazim dilaksanakan oleh semua tamu-tamu Allah karena rasa bahagia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, Bu, bagaimana dengan kita wasilah seperti ini. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Ahli Mekah itu begitu memuliakan tamu-tamu Allah yang datang mengunjungi Baitullah. Orang-orang Mekah itu begitu sayang kepada para tamu-tamu Allah, dimuliakan orang-orang yang datang ke Mekah. Tapi lihat bagaimana berkah yang Allah berikan kepada ahli Mekah. Saya ingin katakan, ketika kita muliakan tamu Allah, coba kita lihat. Orang Mekah itu, Bu, punya rumah satu. Begitu musim haji, datang jamaah haji, rumahnya disewain 10 tahun dia hidup dari nyewain rumah setahun doang. Alhamdulillah. Bayangin, belum diberikan dari yang lain. Karena apa? Memuliakan tamu Allah. Maka kita seperti ini, insya Allah kita pun memuliakan tamu Allah. Dan insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan yang selama ini barangkali masih tertutup. Insya Allah Allah bukain itu tutupnya. Yang selama ini masih mampet, insya Allah itu bukain mampetnya. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya ibadah haji, syarat daripada sahnya seorang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Kalau zaman dulu para fuqaha membahasnya az-zad war rahilah. Ada yang pertama adalah az-zad dan yang kedua adalah ar-rahilah. Apa itu az-zad? Az-zad itu punya bekal. Ketika orang sudah mampu, ketika orang sudah punya bekal, maka kewajiban haji sudah berada di pundaknya, harus segera menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah ar-rahilah. Ar-rahilah apa itu ar-rahilah? Ar-rahilah itu aman di perjalanannya, Pak. Saya rasa kita sekarang kondisinya aman, dari Indonesia ke Arab Saudi, kemudian ke Mekah, Madinah, aman insya Allah. Semuanya sudah wajib menunaikan ibadah haji. Sekarang begitu keadaan ibadah haji di Indonesia ini luar biasa. Calon ibadah haji kita ini kurang lebih sudah 3 juta yang ngantri, Pak. Ini kalau sekarang sudah kurang lebih 3 juta yang ngantri. Dengan antrian kapan? Di Tangerang aja nih, ibu-ibu kalau besok daftar haji, setor nih.
ke bank 25 juta dapat porsi haji, sekarang nunggunya udah 20 tahun. Bayangin aja 20 tahun Bu, kan bisa ngukur, bener nggak? Kalau yang sekarangnya umur 40 tahun, 40 ditambah 20 jadi 60. Kalau yang sekarang usianya udah maghrib, udah maghrib, udah isya nih, udah isya 60 ditambah 20 tahun, berapa tuh? Udah keburu komat. Ya Allah, nggak kebayang Pak sekarang Pak. Ya Allah, yang namanya haji dari zaman dulu ceritanya Indonesia krisis, nggak ada krisis. Apalagi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan sekarang tuh dari Kementerian Agama, akses haji Pak, udah sekarang udah jaminnya gadget Pak. Daftar haji nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Yang penting punya duit, benar nggak Pak? Yang penting ada duitnya. Tinggal Bapak pencet itu aplikasinya, dimasukin semua, keluar porsi hajinya di rumah, nggak perlu kemana-mana. Iya, penting ada duitnya. Mau berangkat haji Bu? Mau berangkat haji? Insya Allah. Kalau Pak Ustadz nanya, mau berangkat haji? Insya Allah. Mantep gitu Bu, Insya Allah. Jangan begitu ditanya, waduh Pak Ustadz boro-boro saya mau berangkat haji buat sehari-hari aja, Masya Allah. Jangan sekali-kali begitu ya. Insya Allah, haji itu rahasia Allah. Karena apa? Dari syarat tadi orang belum tentu sekarang punya duit bejibun, kemudian aman keadaannya, emang bisa langsung berangkat? Enggak bisa. Jadi maka saya katakan ditambahin syaratnya Pak, sekarang Pak harus sabar. Harus sabar Bu, ya Allah. Bayangin, Ibu Aida, nah di sini ada Ibu Soleha juga. Ibu Aida, Bu Soleha udah dari tahun 2012. Saya ingat 2012 itu daftar haji. Nunggu berapa tahun? 10. Kemudian tahun 2020 udah melunasin. Udah melunasin, pelunasannya udah Pak. Tahu-tahu ada Mbak Covid sama Mas Rona. Lewat. Udah lunas Bu, udah lunas. Jangankan yang belum setor, ini yang udah lunas. Ada Mbak Covid sama Mas Rona lewat. Ya Allah, 2022 baru berangkat. Tahun ini ditambah lagi umurnya harus 65 tahun. Makanya Masya Allah, ini bunda saya Bu Soleha, ya Allah. Mestinya berangkat bareng sama Bu Aida. Bayangin Pak, ya Allah, harus sabar, ditambah lagi dengan umurnya 65 tahun. Mudah-mudahan tahun depan udah nggak ada begitu-begituan, insya Allah. Luar biasa, yang namanya haji dah seperti itu. Makanya kalau sekarang punya duit, daftar, insya Allah. Daftar ya Bu ya? Bisa jauh-jauh, sini aja tuh di Cendrawasih. Ini Bu Ida insya Allah berangkat tanggal 11. Kloternya kloter 15. Kemudian berangkatnya di rombongan 9. Regunya regu 35. Hafal saya Bu. Saya ngurusin masalahnya. Hafal saya. Ini ya Allah luar biasa, tinggal Bismillahirrahmanirrahim aja. Ikhlas ya. Ikhlasin ya Bu ya, kalau punya salah ya, punya khilaf ya. Namanya manusia seperti itu, gak ada yang tahu Bu. Sekarang Pak, manusia kita hidup ini harus memang dekat sama Allah Bu. Hari ini kita senang bahagia, tahu-tahu sore-sore kita kena musibah. Benar gak? Hari ini kita nangis, tahu-tahu besok kita dapat pahala, dapat rezeki. Nah kita Masya Allah, sekarang aja masih duka, kalau di Jawa Barat mah duka banget. Iya kan? Masya Allah Pak Gubernur berangkat dalam keadaan bahagia, pulang Masya Allah dalam keadaan bersedih. Hari ini katanya ketemu jasadnya. Emang tahu Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz kan Ustadz gaul. Kita doain mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik insya Allah. Hidup manusia seperti ini. Makanya tidak berlebihan kalau Bu Aida mengundang ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan insya Allah ikhlas ya Bu ya, tolong ikhlasin ya. Karena ibaratnya orang yang menunaikan ibadah haji ini kayak orang musafir. Musafir tuh wallahu a'lam. Ibaratkan kalau jenazah yang dibawa, bayangin aja di Arafah bajunya putih. Begitu di Mina juga dalam keadaan putih. Itu aplikasi seperti halnya seperti ada orang yang
berangkat dipanggil Allah dalam keadaan bersih. Siap kalaupun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci, insya Allah siap, siap ya Bu Ida ya? Insya Allah. Ibu duluan, Pak Ustadz belakangan insya Allah. Atau Pak Ustadz belakangan Ibu dulu. Biasanya panjang umur Bu kalau didoain namanya. Karena siap lahir dan batin. Lahir dan batin. Kalau orang yang dalam keadaan siap ini, insya Allah kita pun nanti di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah panggil kita Pak, kita dipanggil oleh Allah di tempat yang terakhirnya kita yang ukuran 1x2 tuh. Begitu kita masuk dipanggil oleh Allah di kuburan, nggak ada ceritanya yang punya kontrakan 12 biji emang dibawa kontrakannya. Yang punya Mercy 10 emang pernah ada orang bawa Mercy ke kuburannya mau ketemu malaikat mungkar nakir? Nggak ada Bu. Yang dibawa adalah amal soleh. Saya wanti-wanti selama manasik di yayasan 3 bulan kita manasik. Saya wanti-wanti, saya bilang, Ibu Ida, jamaah semuanya perhatikan setiap 5 waktu sholatnya. Kemudian kalau perlu hatamin Al-Quran itu di Masjid Nabawi. Saya bilang target hatamin Quran di Masjid Nabawi. Kenapa demikian? 1 kali hatam kita Al-Quran di Masjid Nabawi sama dengan kita hatam 1000 kali hatam di luar kita di Masjid Nabawi. Itu di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram Pak, 1 hatam kita di Masjidil Haram sama pahalanya 100.000 kali hatam Al-Quran ketika kita bisa hatam di Masjidil Haram. Siapa yang bisa ngatamin 100.000 kali Pak Al-Quran sepanjang hidupnya? Ramadan kemarin atam nggak Bu? Insya Allah. Kalau bareng-bareng insya Allah aja. Kalau Ustaz tanya insya Allah aja Bu ya. Insya Allah. Kita kan nggak ada yang tahu. Sekarang Allah sudah kasih sama kita semuanya. Rumah yang tadinya kita nggak punya rumah, Allah sudah kasih rumahnya Bu. Alhamdulillah. Yang tadinya cuman sendiri, Allah udah kasih pasangannya. Alhamdulillah. Yang tadinya punya roda 2, Allah kasih. Alhamdulillah. Roda 4-nya. Alhamdulillah. Yang tadinya belum punya keturunan, Allah udah kasih keturunannya insya Allah. Tapi di akhirat nanti wallahu alam, siapa di antara kita yang paling kaya di akhirat nanti nggak ada yang tahu. Benar? Nggak ada yang tahu. Hanya kita itu, antara kita dengan Allah. Maka di tanah suci itu tempatnya Bu. Tanah suci itu tempatnya Bu. Makanya Masya Allah, Ibu Ida sebentar lagi akan duduk di samping makam Nabi. Di samping makam Nabi, Ibu Ida akan mengucapkan kalimat salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Apa kata Nabi Bu? Man zara qabri wajabat li syafa'atahu. Saya ini setiap kali menyampaikan hadis-hadis tentang manasik haji Bu, tentang kita ziarah ke makam Nabi, tempat-tempat yang mustajabah yang lainnya, saya ini agak gemetar. Kenapa? Coba lihat hadis Rasulullah yang satu ini. Siapa yang menziarahiku kata Nabi, siapa yang menziarahiku setelah aku meninggal, aku wajibkan diriku memberikan syafaat kepadanya, Pak ya Allah. Rasul mewajibkan dirinya memberikan syafaat. Siapa yang gak kepengen syafaat Nabi? Semuanya kan kita menginginkan syafaat Nabi. Maka ketika Bu Ida mau berangkat, ibu-ibu siap-siap nih. Catat, bikin tulisan Bu Ida. Nanti kalau di makam Nabi, tolong panggil-panggil saya ya. Catat Bu, bikin tulisan. Kalau gak dicatat lupa Bu Ida. Iya Bu ya? Apalagi ngeliat juga harus pakai kacamata kali ya. Harus dicatat yang gede tulisannya. Nama nih tetangga Bu Ida ya. Tolong sebut saya di makam Nabi. Nanti Bu Ida nyampe di makam Nabi, sampaikan salamnya. Panggil ini orang ya Allah. Jangan cuma nitip yang biasanya Bu Ida, tolong pulang beliin itu ceret yang warna kuning sama gelas yang tulisannya ahlan wa sahlan ya. Jangan lupa itu Bu Ida. Jangan yang begitu-gituan doang.
Kalau perlu nih, Ibu nitip sama Bu Ida, Bu, tolong beliin Quran di Madinah. Nanti Bu Ida taruh itu di Masjid Nabawi. Insya Allah mudah-mudahan saya ngewakafin Quran, walaupun cuma 1 biji. Ngewakafin Quran ditaruh di Masjid Nabawi. Begitu dibaca sama orang yang ziarah ke Masjid Nabawi, yang iktikaf di Masjid Nabawi, pahalanya nyampe ke kita. Walaupun cuma 1 Quran. Banyak caranya, Bu, banyak caranya. Nitip nih 1 Quran Bu Ida, di sana berapa harganya? Misalnya 30 real. 30 real kali 40 ribu, 120 ribu. Bu, ya saya nitip ya, tolong Bu. Selama itu Quran dibaca di Masjid Nabawi, ngalir kita pahala. Insya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Maka Bu Ida ini tidak berlebihan ketika memanggil kita nih, diundang kita semuanya. Perjalanan yang akan ditunaikan oleh Bu Ida bukan perjalanan biasa. Perjalanan ibadah haji ini adalah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kemudian juga memang disebutkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan haji dan umrah itu selalu disebutkan di sana kalimat lillah. Artinya apa? Allah sendiri yang menyebutkan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kemudian dalam surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Enak gak Bu suara saya Bu? Ini gini pemenang musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan juara 2, pesertanya 2 orang doang. Sama dengan Pak Ustadz tadi, mirip-mirip dikit lah. Mantunya Bu Ida. Walillah, disebutkan lillah. Hanya karena Allah. Kalau sudah Allah yang manggil, Bu, urusannya itu Allah. Makanya yang namanya haji itu disebutkan man hajja walam yarfut walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Siapa yang menunaikan ibadah haji, Pak, kemudian dia tidak berkata kotor. Makanya berangkat di sana Bu Ida pesan, bersihkan hati, bersihkan lisan, jangan pernah kita ngomong-ngomong yang kurang baik, yang enggak pantas. Kadang di sana tuh luar biasa, Pak, begitu ngomong dikit aja langsung diuji sama Allah. Bukan sekali 2 kali saya sering sebutkan di mana sih gitu Bu, Masya Allah. Kadang di Masjid Nabawi yang namanya di sana kan sayur mayur itu kan nggak kayak di kita Bu ya. Selama di Madinah itu yang namanya di Arab Saudi sayurnya kan kadang wortel, kemudian ketemunya kol sama buncis, jarang ketemu bayam, ketemu yang sama dengan kita. Begitu catering di sana dikasih makannya besok buncis lagi. Besokannya ketemu buncis lagi. Kadang ada yang nyeletuk tuh, begitu besokannya dikirim, wah paling juga buncis lagi, katanya begitu. Masih bilang, Bu, udah, nggak usah disebut-sebut dah. Karena apakah suka begitu keluar, besok-besok nggak nafsu makan dia. Malah sakit, nauzubillahimin. Maka, lam yarfuth, kata Nabi, jangan berkata-kata kotor. Walam yafsuk, dan jangan berbuat fasik. Seperti apa itu fasik? Jangan sekali-kali berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan sekali-kali berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih Pak Ustadz di tanah suci di sana? Ya bisa jadi kadang diuji, tiba-tiba kita diuji. Berangkat ke Masjid Nabawi, tiba-tiba sendal hilang. Pernah terjadi? Oh, pernah. Begitu nyampe di Masjid Nabawi sendal hilang. Jangan ngelihat sendal yang lebih bagus. Kan kita suka begitu Pak. Berangkat sengaja pakai sendal yang butut, pulang dapat sendal yang Insya Allah nggak ada lah begitu ya. Ini lagi cerita saja. Jangan sampai seperti ini. Kalau memang diuji sama Allah sendalnya hilang di Masjid Nabawi, udah berangkat keluar aja dari Masjid Nabawi, cari toko, cari beli sendal yang baru daripada ngambil sendal tidak berbuat fasik, wala jidal,
Dan jangan berbantah-bantahan. Raja'aka yaumi waladatuhu ummuhu, maka dia kembali ke tanah air sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ya Allah. Makanya benar-benar kita nitipin, Bu. Orang yang berangkat haji dari sebelum keberangkatannya dah kelihatan, Pak. Kemabruran haji itu dari sebelum berangkat haji sudah kelihatan. Haji itu dari 2 huruf. Yang pertama ha, yang kedua jim. Haknya adalah hasanah. Apa itu hasanah? Hasanah itu artinya kebaikan. Dari sebelum berangkat dah kelihatan, Bu. Orang yang sebelum menunaikan ibadah haji, insya Allah pun juga yang belum dipanggil ataupun yang ini, semuanya begitu sudah cinta dengan kebaikan, berarti ini adalah semuanya calon haji mabrur. Orang yang cinta kebaikan itu adalah tandanya, cirinya orang yang hajinya haji mabrur. Begitu ada majelis taklim, datang pertama. Majelis ilmu cinta, majelis Quran cinta. Senang dengan kebaikan. Ada tetangga minta tolong, ditolong semampunya. Ada orang yang datang tiba-tiba, kadang kan orang minta tolong, datang maaf, minta-minta, kadang ngeselin. Udah ikhlas aja, gak usah banyak ini. Cinta kebaikan, hasanah. Kemudian yang kedua adalah jamaah, senang bergotong royong, senang saling membantu. Kalau yang laki-laki itu senang untuk sholat jamaah. Apalagi kalau sudah pergi haji, itu harus jadi contoh itu pula. Sholat jamaahnya paling depan. Jangan asar jam 3.15, kemudian dia datang jam 3 kurang 5 menit. Kata marbot, dia bilang, Pak Haji belum adzan asar. Dia bilang, belum maaf, gue belum sholat zuhur, katanya gitu ya. Jangan itu, gue belum sholat zuhur. Datangnya belakangan. Masya Allah, pulang haji kemarin seperti itu keadaannya untuk sholat jamaah itu. Insya Allah menjadi contoh jamaah haji itu. Emang ada Pak Ustadz yang berangkat haji, begitu berangkat haji taubat pulang-pulang kumat? Emang ada? Ada. Itu namanya haji tomat. Berangkat haji taubat pulang-pulang kumat. Emang ada Pak Ustadz? Ya ada. Macam-macam. Maka jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan selama di tanah suci ya Bu ya. Karena apa, ujiannya juga banyak di tanah suci. Saya pesan sama Bu Ida, kalau belanja apa-apa ditemenin, nanti ditemenin ya sama yang suami istri, nanti ditemenin bareng-bareng. Karena di sana beda, suasana dan kondisinya beda. Orang Arab Saudi itu nggak seperti dengan kita. Kalau kita belanja ke Tanah Abang, biasanya kan kita ramah bener ya Bu ya. Ramah, begitu kita mau nawar juga kan sambil, udah Bang kasih aja nih, kalau 20.000 kasih aja 10.000 Bang, sambil kadang ditepuk-tepuk begitu kan. Kalau di Solo jangan sampai nepuk-nepuk orang Arab. Wah, nepuk-nepuk orang Arab sampai naksir ntar mau kata orang Arab. Beda Bu di sana mah. Sehari-hari panas, makanannya daging, beda ngeliat kita orang ramah. Maka saya selama manasik saya pesen-pesen, wanti-wanti, jangan Bu ya, jangan terlalu nih senyum ya, terlalu nggak usah. Di sana kenapa? Kadang beda persepsinya. Begitu dia baik sama kita sangkai naksir. Orang sana kagak ngelihat mau tua, mau muda, mau nenek-nenek, nggak kelihatan. Makanya hati-hati, wanti-wanti. Nah, jaga, ikhlaskan hati, luruskan niat, jaga lisan, jaga perangai Bu ya. Pokoknya kalau ibarat obor nih, obor pompa aja tuh obor kita punya petromak, pompa aja, ibadah aja udah. Pergi ke Masjid Nabawi, bawa Qur'annya, khatamin Qur'annya. Orang yang berangkat haji, apalagi yang berangkat umroh Pak, itu nggak semuanya orang berlebih yang berangkat umroh Pak. Berkali-kali orang berangkat umroh datang ke yayasan, Pak Ustadz, ya Allah, saya ini diuji sama Allah, hampir habis aset saya Pak Ustadz. Saya punya duit tinggal sisa ininya doang. Ini saya pengen berangkat ke Baitullah, saya pengen nangis. Udah, Bismillah, ayo berangkat bareng dengan saya. Sampai di Madinah, begitu taruh tas, taruh di hotel, sehari-hari duduknya hanya di Raudhah Pak. Sehari-hari di Raudhah. Begitu waktu zuhur saya lihat ada di Raudhah, asar saya lihat ada di Raudhah. Pulang ke hotel cuman waktu mandi doang.
Sama di Mekah juga sama begitu. Selama perjalanan umroh luar biasa Pak. Begitu pulang ke tanah air, 2 bulan kemudian datang ke yayasan. Pak Ustaz, ya Allah, Alhamdulillah, Allah balikin semuanya. Semua tagihan-tagihan saya yang macet, Allah kirim semuanya. Yang tadinya mampet, Allah bukain semuanya. Ya Allah, Alhamdulillah 180 derajat Celcius. Semuanya bisa sekarang saya dapatkan. Itu Juragan Properti Pak, punya perumahan di Kota Bumi di sana. Saya ingat Pak, enggak semuanya seperti itu. Makanya orang yang akan menunaikan ibadah haji, tempatnya tempat yang mustajab, maka pergunakan waktu yang sebaik-baiknya di sana Bu Ida, ya. Targetin hatam Quran, kalau enggak di Masjid Nabawi, kalau enggak di Masjidil Haram. Jadi orang yang kaya raya di akhirat nanti. Saya doain Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini juga bisa menunaikan ibadah haji, amin. Atau menunaikan ibadah umroh, amin. Insya Allah bisa di tempat mustajabah dan bisa juga menghatamkan Al-Quran di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, amin ya Rabbal Alamin. Barangkali ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena hari-hari ini setelah dari sini kita lanjut Pak. Kemarin aja Masya Allah 3 kali pertemuan. Pagi di Ciledug, itu samping rumahnya Pak WH. Saya nggak nyangka, ngasih tahu ternyata kerabatnya Pak WH. Ya Allah, bilangnya Pak Ustadz saya ngundang cuma tetangga doang, paling juga 10 atau 20 orang. Begitu datang bojibun, Masya Allah. Yang namanya Walimatus Safar Pak Ustadz, ya Allah, luar biasa. Nggak bisa rasa bahagia seperti ini. Yang penting kita sama-sama doakan, kita hantar Ibu Ida dan juga di sini Ibu Soleha, Masya Allah juga, ya kita hantarkan, mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan. Kemudian perjalanan rombongan kami Al-Hidayah semuanya diberikan kemudahan, kemudian diberikan kesehatan semuanya, bisa menunaikan ibadah haji dan umroh dengan sempurna, bisa berwukuf di Padang Arafah dengan sempurna, kemudian kembali ke tanah air dalam keadaan menyandang predikat haji mabrur, wa sa'yan maskur, wa dzamban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Barangkali ini saja, mohon maaf jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemudian kita sama-sama berdoa sebelum nanti Ibu Ida akan menyampaikan kalimat-kalimatnya, permohonan maafnya, kemudian dilanjutkan dengan saling memaafkan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك. اللهم يا كاشف الغم مفرج الهم، يا كاشف الغم مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمهما، ارحمنا في جميع حاجاتنا بقضائها ونجاحها، رحمة تغنينا عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat,
Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa besar yang pernah kami lakukan ataupun dosa kecil ya Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Rabbi. Ampunilah dosa-dosa ayahanda kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibunda kami ya Allah. Kumpulkan mereka bersama dengan ahli surgamu ya Allah. Mereka yang telah mendahului kami, berilah segala nikmat kuburmu untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kami hadir di tempat ini ya Allah. Kami menghantarkan hamba-Mu Ibu Ida Farida ya Allah, yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada beliau ya Allah. Berikan kesehatan kepada beliau ya Allah. Lindungilah beliau ya Allah. Sayangilah beliau ya Allah, agar bisa menyempurnakan ibadah haji dan umrahnya ya Allah, agar bisa menyempurnakan semua ibadahnya selama di tanah suci ya Allah, dan kembali kepada kami dalam keadaan mendapatkan haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami pun ya Allah bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, dengan lahirnya cucu yang bernama Sunatan. Mengkhitan ya Allah cucu kami ya Allah. Jadikan ia sebagai qurratul a'yun ya Allah. Jadikan ia sebagai permata hati bagi kedua orang tuanya ya Allah. Jadikan ia sebagai anak saleh ya Allah, yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya ya Allah, yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya, dibanggakan oleh bangsa, agama dan negerinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah pertemuan kami ini sebagai wasilah Kau berikan berkah untuk kami ya Allah. Berkahilah keluarga ini ya Allah. Berkahilah keluarga ini ya Allah. Berkahilah hidup bertetangga kami ya Allah. Berkahilah semua masyarakat yang tinggal di tempat ini ya Allah. Berkahilah kami yang hadir di tempat ini ya Kau berkahi ya Allah hidup kami ya Allah. Rumah tangga kami ya Allah. Berkahilah rizki kami ya Allah. Berkahilah hidup dunia dan akhirat kami ya Rabbi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Da'wa assalam walhamdulillahi rabbil alamin. Duduk di tempat, untuk bapak-bapak silakan saling mengantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Yayasan Al-Hidayah Center Cendekia sedikit mengulas informasi yang semoga bermanfaat, bahwa yang tadi dijelaskan oleh Pak Kiai adalah ada kemudahan untuk berangkat haji ya Bu ya. Alhamdulillah di yayasan kami itu antrian haji sampai dengan 2039 yang sudah menunggu. Subhanallah ya Bu ya. Jadi sekarang pun ada kemudahan dari bank dan juga dari BPKH ya. Ada gerakan Ayo Haji Muda. Jadi anak 12 tahun sudah bisa daftar. Yang penting pakai kartu keluarga ya. Dan juga anak-anak umur 17 tahun. Dan ada kemudahan ibu-ibu sekalian sebelum Covid. Kalau sebelumnya itu kan daftar porsi haji itu harus 25 juta. Nah saat ini cukup dengan 2,5 juta kita sudah dapat porsi haji. Jadi
Alhamdulillah anak-anak SMP, SMA yang udah punya KTP itu udah pada daftar haji. Jadi nanti kalau mereka sudah nikah, punya anak kan tinggal berangkat hajinya. Itu jadi cukup dengan 2,5 juta daftar ke bank. Nanti ibu cek di aplikasi Haji Pintar, kita udah punya nomor antrian porsi haji. Insya Allah. Semoga informasi ini bermanfaat dari Kementerian Agama dan juga dari BPKH. Mudah-mudahan keluarga, anak-anak kita semua udah punya antrian haji ya Bu ya. Insya Allah. Kalau Bu Aida kan sampai 10 tahun antrinya. Sekarang Kota Tangerang sampai dengan 20 tahun kurang lebih. Jadi kalau ada mantu kita, anak kita, ayo dengan punya porsi. Jadi kita punya antrian kan. Nggak harus 25 juta, cukup dengan 2,5 juta ibu ke bank, nanti disetorkan punya nomor porsi. Insya Allah. Yayasan kami di Jalan Cendrawasih ya, dengan ya. Itu saja dari kami. Mohon doa, mohon keikhlasannya, mohon maafkan lahir dan batin Bu Aida ya Bu yang akan berangkat ke tanah suci Mekah. Semoga kita semua dipermudah dan menjadi hajjah dan haji mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustadz Hadi Yasin yang nanti akan memberikan pembekalan insyaallah mengisi Maudatul Hasanah nanti. Yang saya hormati keluarga besar Ibu ini pembekalan juga tidak hanya kepada calon haji atau calon hajah, tetapi insya Allah doa buat kita semua yang bercita-cita untuk dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang saya hormati, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin sebentar Pak Ustaz. Jadi permohonan Sahibul Bait Pak Ustaz, inti doa. Kebetulan Ibu Ida ini juga menghitankan cucunya hari Sabtu, dan mohon doanya yakni Ananda Ajami Sa'ban Mawahib, dan juga tadi yang Kori itu menantunya Ibu Ida. Jadi lengkap sudah, insya Allah semua menjadi keberkahan. Untuk itu Pak Ustadz mangga langsung doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatid dan mustajab, wabil khusus Bapak RW, Bapak RT, para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada para hadirin semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah, sehat walafiat dan panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini memenuhi undangan kami. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini menjadi amal ibadah kita yang tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, dan insyaallah pada kita sekalian yang patuh dan setia melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur pada tahun ini saya dapat kemuliaan dan saya sekaligus sangat berbahagia dengan mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah akan berangkat tanggal 11 Kloter 15 dan insyaallah akan kembali pada tanggal dengan ikut serta bergabung dengan bimbingan haji dan umroh Yayasan Al-Hidayah Center Cendekia pimpinan Kiai Haji Yasin Hidayat Aceh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentunya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari noda dan dosa, saya pribadi keluarga banyak sekali kesalahan, kehilapan, baik itu sengaja ataupun yang tidak disengaja. Di dalam kesempatan ini saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Semoga bapak dan saudara-saudaraku semuanya dapat memaafkan saya lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon doa restu atas keberangkatan saya ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran sejak diberangkatkan dari rumah sampai ke tanah suci, sehingga bisa kembali lagi ke rumah dengan selamat dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keberangkatan saya ini ke tanah suci, saya menitipkan anak-anak saya, keluarga saya yang saya tinggalkan, dimohon keikhlasannya untuk mengawasi dan membimbingnya. Semoga Allah amal baik bapak dan ibu terutama para tetangga terdekat, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala dan keberkahan yang tiada terhingga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Selanjutnya kami haturkan beribu terima kasih kepada pembimbing kami, Kiai Haji Yasin Hidayat LC dari Yayasan Al-Hidayah Center Cendekia, yang telah membimbing kami dari semenjak pendaftaran sampai dengan keberangkatan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan kepada beliau dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, semoga dengan keberangkatan kami ini tanah suci merupakan contoh suri tauladan bagi masyarakat sekitar, wabil khusus untuk keluarga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada hamba-hambanya yang belum menunaikan ibadah haji agar segera diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Akhir kata, kami mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan baik dari segi tempat jamuan dan lainnya sebagainya. Mohon maaf dan maklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim wa barik alaihi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal
Nuhi panggilan ilahi, wajahnya berseri-seri mencerminkan terangnya hati. Mudah-mudahan berangkat ya. Amin. Kabul. Silakan, haduran terangkan aja.
مرحبا مرحبا Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, yang yang sudah membimbing acara ini, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas doa-doa yang sudah dipanjatkan, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu Ida telah menjadi haji yang mabrur. Yeah.
ahli Mekah memuliakan rumah Allah dengan segala kemampuannya. Tapi kita lihat di balik semua itu, apa yang Allah inginkan kepada ahli Mekah. Lihat Bu, orang Mekah punya rumah satu nih. Begitu musim haji, datang jamaah haji ngontrakin rumahnya, disewa rumahnya tuh orang Mekah, itu 10 tahun bisa hidup dari ngontrakin rumah doang satu. Itu apa? Berkah memuliakan tamu Allah. Belum dari yang lainnya, baru dari rumahnya doang. Nah inilah bahasanya kenapa kita harus muliakan yang namanya tamu Allah. Karena apa? Keberkahannya itu akan diberikan kepada kita, Bu. Lihat, keran-keran yang tadinya tertutup dibukain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang tadinya masih mampet, insya Allah dikeluarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah ini adalah waktu di mana kita bertemu dengan calon tamu Allah. Kemudian jangan sia-siakan Bapak Ibu ya, jangan sia-siakan, titip doa sama Ibu Kupik. Catat Bu, catat Bu Kupik, minta tolong ya. Kalau Ibu ada di samping makam Nabi, tolong panggil saya. Kalau Ibu ada di Multazam, tolong panggil saya, sebut nama saya Bu. Jangan cuma nitip yang oleh-olehnya doang. Jangan titip cuma ceret yang warna kuningnya doang sama gelas yang tulisannya ahlan wa sahlan. Kalau itu mah nggak usah dititip, yang penting doanya. Kenapa? Bayangkan orang yang menunaikan ibadah haji kemudian berziarah ke makam Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man zara qabri wajabat li syafa'atahu. Siapa yang menziarahi kuburku, kata Nabi, setelah aku meninggal, aku wajibkan diriku memberikan syafaat kepadanya. Ya Allah. Saya kalau menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh ziarah ke makam Nabi, saya ini gemeter. Siapa sih yang gak kepengen dapat syafaat Nabi? Siapa sih diantara kita yang ngerasa udah cukup bekal akhirat? Emang ada yang udah ngerasa cukup bekal akhiratnya? Enggak. Kita ini gak ada Bu, gak ada yang ngejamin kita tuh akhirat nanti kita kaya raya, gak ada yang jamin. Begitu kita masuk ke dalam berdiri tegak di Jabal Rahmah, mengucap doa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda